Shalom, perkenalkan nama saya Tesalonika Brigita Lasubu dari kelas A6, program studi ilmu keperawatan semester 1, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menyampaikan video tentang rangkuman bahasa Indonesia sebagai persyaratan UTS. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, dan sebagai sarana pemersatu suku bangsa, daerah, dan budaya. Berikutnya fungsi bahasa Indonesia. Dirangkum dari situs kantor Bahasa Banten, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan buku Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum oleh Ferawi Fajrin dan Aditya Pratama. Berikutnya fungsi bahasa Indonesia. Dirangkum dari situs kantor Bahasa Banten, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan buku Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum oleh Ferawi Fajrin dan Aditya Pratama. Fungsi bahasa Indonesia sebagai negara antara lain: yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Yang ketiga, bahasa Indonesia komunitas tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Yang keempat, bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa media sebagai bahasa baku. Yang kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia merupakan ungkapan perwujudan sikap terhadap bahasa Indonesia dalam bentuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap positif atau negatif kita terhadap bahasa Indonesia tergambar pada perilaku kita dalam memakai dan memaknai dalam berbahasa Indonesia. Kekuatan hukum. Pada pasal 36 dalam Undang-Undang 1945 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang kuat digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Materi yang kedua adalah kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu diantaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dimaknai sebagai kalimat membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan pemberi pesan. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur penulisan yang utuh sehingga termasuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, keparalelan.
Kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kelogisan. Suatu ide kalimat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam akibat juga memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Yang kelima, ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu atau sesuai dengan sasaran. Yang keenam, kecermatan. Kalimat efektif harus cermat. Demikian video rangkuman dari saya. Terima kasih. Ini mau kuliah di mana? Universitas Pembangunan Indonesia Manado solusinya. Unpi Manado, Unpi Kampus Merdeka, Kampus Biru Maju. Puter-puter jari.